老师你好，Hai, ni hao. Suara saya jelas nggak? 你好呀。Oke. Jelas Ya, ya? yang lain suara Lause jelas tidak ya? Boleh Di tempat saya direspon kedengaran ya jelas di kok, sini. Lause. Oh, jelas ya. Oke. Yang lain jelas nggak ya suaranya? Kita masih tunggu sebentar ya. Biar lebih banyak kan, Oh, jadi ya. saya bisa jawab pertanyaan. Oh, oke, jelas-jelas. Jelas ya? Oke, jelas. Lause, yang pertanyaan kemarin udah saya kirim ya? Udah, jadi kita hari ini jawab pertanyaan yang Sabtu, tanggal 1 Agustus dan hari Minggu kemarin ya, tanggal 2. Benar ya? Ya, hari Minggu. Betul. Tanggal 1 dan 2. Nah, ini kan kebetulan ini beda nih yang tanggal 1 itu adalah sesi 1. Ada gema ya. Tanggal 1 itu sesi 1, terus tanggal 2 yang hari Minggu itu mereka sudah masuk sesi 2. Nah, jadi saya bakal Aha. jawab sesuai pertanyaan. Nanti mungkin diharapkan teman-teman pada buka modul juga ya, karena ada yang tanyanya berdasarkan nomor ini, misalnya nomor 4 bedanya sama apa, seperti itu. Jadi saya akan jawab mulai dari yang Sabtu dulu. Sabtu itu karena mereka masih sesi 1. Banyak banget pertanyaan tentang nada. Nah, yang ikut kelas hari Sabtu, tenang saja. Nada saya akan jelasin hari ini. Cuman nanti kita bakal pelajari lebih detailnya di hari Sabtu mendatang ya. Berarti tanggal berapa ya? Oh, Hari Sabtu yang mendatang ini tanggal 8 ya. sebentar. Tanggal 8 ya, seperti itu. Jadi saya bakal jawab dari yang pertanyaan hari Sabtu dulu ya. Ya, udah boleh mulai atau masih mau nunggu sebentar? 1 menit lagi, sebentar. Saya siapin satu. Oke, 1 menit lagi ya. Oke. Halo, 同学们，大家好，大家下午好。Xiao itu artinya selamat sore ya. Jadi kita sudah jam 3 itu adalah hitungannya xiao, sore. Itu adalah tengah hari. Jadi xia artinya bawah, bawah artinya tengah hari ke bawah. Jadi artinya sore. Selamat sore semuanya, xiao hao. Ya, Oke, ready, Lause? ya, Kita ready ya? langsung aja. Kita langsung Hah? aja. Oke. Aha. Ya, 谢谢班长. Oke, 同学们 yang sudah join, 大家好，大家下午好. Ya, saya akan jawab pertanyaan untuk hari Sabtu dulu ya, hari Sabtu ya. Ya, 下午好. Oke, ini ada pertanyaan, ya masih seputar pinyin. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ini adalah sesuatu yang baru. Saya tahu ini sesuatu yang baru. Kadang-kadang pembacaannya beda dengan pelafalan di bahasa Indonesia. Jadi ini sesuatu yang asing, kita perlu adaptasi. Jadi perlu kasih waktu diri sendiri untuk adaptasi. Caranya gimana? Kita berusaha maksimal ya, kita rekamin, kita upload ke YouTube. Terus saya kasih sesi IG Live, ya caranya supaya teman-teman lebih terbiasa. Karena dengan 1,5 jam sesi kita yang hari Sabtu sama hari Minggu sebenarnya memang terbatas ya. Jadi ini mungkin ada yang berasa kok susah ya gitu. Nah, jadi saya mau memotivasi semuanya bahwa sebenarnya tidak susah, cuma ini sesuatu yang asing, kita perlu terbiasa. Jadi Anda butuh kasih diri sendiri waktu seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan B. B masih ingat nggak teman-teman ya? B dibaca P. Jadi bahasa Indonesia pininnya dibaca P ya. Jadi B dibaca P. Boleh buka modul juga ya, halaman yang ada pinyin biar semuanya bisa nyambung. Oke, di halaman 4. Modulnya di halaman 4. Ya, teman-teman sambil buka modul biar bisa nyambung dengan apa yang saya katakan gitu ya. Karena kita IG live ya, tidak bisa nulis. Jadi teman-teman buka modul. Bagian konsonan masih mungkin hari Sabtu karena masih sesi 1 masih banyak yang bingung tentang B. B
Kalau tulisnya B, bacanya P, ya. Bacanya po, ya, P, po. Kalau P bacanya apa? PH, po, ada angin. Po, ya, sesi Sabtu nggak usah khawatir, nanti ketika kita ketemu hari Sabtu, saya bakalan review lagi untuk konsonannya, karena kemarin kan sekilas ya, jadi mungkin masih banyak yang bingung, nggak apa-apa, saya bakalan ulang. Ya, B bacanya P, po, P bacanya PH, po. Kalau M sama F biasa ya, mo, fo. Oke, saya ulang sekali lagi, yang baris pertama, pinin yang ada di modul, po, po, mo, fo. Oke, ya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus saya lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Menanyakan bahwa JQX, bacanya kalau di bawah pakai E. Oh, oke. Mungkin dia tanya ya, cara baca JQX ya. JQX. Boleh teman-teman buka modul lagi ke bagian pinin ya. Bagian pinin, kita lihat baris yang JQX sudah ketemu. 2, 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Ada JQX. Nah, JQX itu bacanya gimana? J, ingat, kalian boleh kasih catatan juga. J itu bacanya ci. Mungkin kalau supaya hafal, saya selalu bilang sama murid bahwa cici. J itu bunyinya cici. Ci, ya, koko cici, cici. J bunyinya ci. Kalau Q bunyinya ci. Jadi dari ci tambahin H. Jadi ci itu Q. Jadi Q dalam bahasa Mandarin bacanya ci. Ya, masih ingat 对不起 QE bacanya CHI 对不起. Oke? Nah, terus X bacanya apa? X bacanya si, ya. Susi, sisi, susi, ya, si. Ya, jadi saya berusaha untuk mencari bunyi bahasa Indonesia yang mirip supaya kalian cepat hafal. Nah, kalian boleh kasih catatan di sampingnya juga ya. Saya ulang lagi, JQX bunyinya adalah J bunyinya ci, cici. Ingat, ci. Terus Q bunyi apa? Ci. Ci tambahin H, jadi ci. Oke? Terus X bunyinya S. S-nya apa? Sisir ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia sisir atau susi. Si ya. Sisir ya. Oke? Semoga udah lebih jelas JQX. Nah, kalau penggunaannya nanti misalnya dia gabung sama vokal apa, saya mungkin nggak bahas di sini. Karena nanti takutnya terlalu jauh. Kan ini hari ini banyak juga teman-teman yang belum bisa ikut ya. Jadi saya akan bahas itu di kelas. Tenang saja, saya bakalan kasih step by step. Karena kalau saya kasih sekaligus, nanti pada berasap ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Laoshi bisa kasih contoh S hurufnya. S. Oh, mungkin bunyinya kali ya, teman-teman ya, maksudnya ya. Ya, tulisan atas nggak jelas. Oke. Pancang, tulisan atas katanya nggak jelas ya. Oke. S ya. Jadi sekarang teman-teman kan dari JQX ya, kita sambung ke bawah. Itu ada ZH, CH, SH, sama R ya. Nggak ada suara. Halo. Ya, jadi ZH, CH, SH, sama R. Saya ulang ya teman-teman ya. Baris ini dia spesial banget. Kenapa? Dan ini merupakan karakteristik dari bahasa Mandarin, di mana lidahnya diangkat ketika ngomong. Jadi orang kalau bilang, bahasa Mandarin kamu bagus ya, karena ada qiao shein. Qiao shein itu artinya nadanya diangkat. Oke, tulisannya nggak bisa dibaca, nggak apa-apa ya. Fokus ke saya saja. Ya, oke. Ya, jadi ZH, CH, SH, R ini adalah satu baris yang sangat spesial di mana suaranya putus-putus ya, mungkin karena koneksi ya. Sangat spesial dari bahasa Mandarin karena bacanya lidahnya diangkat. Nah, jadi saya sekarang akan contohin buat teman-teman. Nah, teman-teman kalau latihan seperti yang saya kasih tips adalah pas baca boleh latihan di depan cermin. Lidahnya diangkat sedikit, ya. Nah, sekarang saya baca biar teman-teman bisa bedain bahasa Mandarin
awal-awal ini teman-teman bisa coba didengar, terus ditiru, mau nggak mau, karena ini kebetulan bunyinya tidak ada di bahasa Indonesia, ya. Oke? Ya, saya lanjut ya. ZH, CH, SH, R. Lihat modul ya, supaya nggak bingung, oke? Nah, ZH, CH, SH, R, saya baca ya dari ZH dulu. ZH itu bunyinya Z, Z, ya. Z, lidah saya diangkat, cuman teman-teman nggak bisa lihat pastinya. Nah, kalau misalnya itu latihan, kan mau baca Z, tapi lidahnya diangkat. Z. Nah, terus kalau CH, tambahin angin. Z, ya. Z. Terus SH, itu shi. Masih ingat kalau kalian panggil lao shi, ya SH, benar nggak pininnya? Jadi bacanya lao shi, ya shi. Terus R bunyinya r, r. R itu sebenarnya kayak baca bahasa Indonesia R, cuman kita nggak usah gulung. Kalau bahasa Indonesia kan R, gulung ya. Kalau ini separoh, ya separoh. Tapi bunyinya r, memang bunyi ini tidak ada di bahasa Indonesia. Makanya tadi saya minta teman-teman untuk dengerin dulu, terus sudah dengerin suaranya, bisa ditiru lagi di rumah untuk latihannya. Nah, nanti di YouTube juga sebenarnya udah ada, karena saya ngulang-ngulang ya, karena banyak banget yang tanya ini bunyinya gimana gitu ya. Sekali lagi ya, zhi, shi, shi, ya, itu baris ZH, CH, SH, R. Jadi H yang itu artinya lidahnya ketika baca diangkat. Nah, terus baris bawah nih, saya sekalian aja ya. Z, C, S, itu kan nggak ada H. Berarti lidahnya nggak usah angkat, jadi biasa aja. Saya contohin ya. Z, C, S. Ya, benar ya. Jadi nggak ada H, jadi lidahnya nggak angkat. Sehingga lidah saya datar aja ketika baca. Ya, sekarang saya contohin atas bawah, biar luas ya, bedanya apa ya. Oke, ZH, Z, Z, itu ZH. Kalau Z, Z, ya beda ya. Atas lidahnya ada angkat, terus bawahnya nggak angkat. Sekarang CH sama C. CH bunyinya C, lidahnya diangkat. C, cifan. Kalau teman-teman ada yang pernah belajar, cifan, makan. Itu pakai angin. Cifan, ya. C. Nah, kalau C yang di bawah tanpa H, itu saya bacanya gini. C, ya, beda ya. Kalau Anda rekam di playback, pasti beda. C, ya. Oke, lanjut. SH. Shi, shi, lao shi, shi. Ya, lidahnya diangkat. Shi. Terus kalau S, lidahnya biasa aja. Si, si. Oke, semoga kalau ada yang rekam, kalian playback pasti ketahuan bedanya ya. Tapi nggak apa-apa, masih boleh tanya. Saya welcome banget. Saya bakal jelasin ulang, nggak apa-apa. Karena ini bunyi yang sangat baru di bahasa Indonesia dan memang bahasa Indonesia nggak ada ya. Jadi wajar. Nah, sekarang R. R dia cuma ada di atas ya. R. Nah, R ketika baca sama lidahnya diangkat. Z, ya. Z. Oke, lanjut ya. Saya ke next. Kalau pertanyaan yang sama, saya nggak ngulang ya. Jadi saya kalau udah jawab, saya nggak ngulang ya. Ya, kayak tadi B bacanya puo, P bacanya puo, ya, ada angin. Puo. Ya, kasih post test dan pre-test. Oke ya. Teman-teman masih ingat, saya mungkin nggak kasih post test, pre-test, tapi saya kasih tugas hafal di rumah. Ketika nanti kita ketemu di kelas, saya bakalan buka suara. Teman-teman boleh praktek untuk ngomong dan saya akan revisi. Nah, tujuannya adalah teman-teman yang lain yang memang nggak dapat giliran juga bisa dengar, oh ternyata caranya begini kalau agak susah cara baca ini. Jadi saya bakal kasih teknik, oh ini bacanya begini. Sehingga bakalan benar dan bagus ya. Oke, lanjut. Kalau lihat, oke ini nggak usah ya. Ini terus tolong kursornya ikutin, oke. Ya, ini masih ada pertanyaan ZCS ya. Masih susah, tadi saya udah kasih tahu di depan. Terus lanjut. Yang Pak Ya. Lause ini kan Ya. kita ntar bisa putar ulang ya Ya, di benar, live direkam juga ya. Oke, sip. Saya saya jawab rekam, kalau udah saya rekam. Oke, kalau yang sudah saya jawab, saya nggak ulang lagi. Oke, ya ada yang bilang jangan chat dulu ya kalau lagi belajar. Ya, oke.
Terus, ya, 中国人, ya, 中国人, R-E-N. Jadi ketika baca ren, lidahnya diangkat. Jadi kenapa orang China bisa bilang, oh Mandarin kamu bagus ya? Karena ada qiao she yin. Qiao she itu artinya lidahnya diangkat. Qiao she yin, qiao itu angkat, she lidah, in itu bunyi. Qiao she yin. Jadi orang bisa lihat, oh ini nadanya bagus. Dari mana? Dari sini. Ya, qiao she yin. Jadi saya mau kasih kuncinya ke teman-teman semua yang mau belajar. Artinya next time kalau ketemu pinyin, nggak ada saya pun teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke? Ya, qiao she yin. Oke, terus lanjut. Oke, nada ya. Ini karena hari Sabtu malam kita masih belum belajar nada. Kalau minggu pagi kan sudah sesi 2 sudah belajar nada. Nada di bahasa Mandarin ada 5. Yang pokok adalah 4 ya. Jadi nada 1 yang selalu tadi saya ajarin baca zhi, shi, shi, ri, itu nada 1. Nada 1. Nah, kalau teman-teman mau lihat di modul, walaupun sampai ke situ nggak apa-apa, kita sekilas ya. Nanti Sabtu kita ngulang. Teman-teman bisa buka modul halaman 6. Ada kotak-kotak tuh. Modul halaman 6 ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini nggak usah dipusingin. Maksudnya 5, 3, 5, 2, 1, 4, terus 5, 1, itu nggak usah dipusingin. Dengerin saya dulu ya. Nah, 5 ke 5 itu maksudnya gini. Kalau nada pertama dalam bahasa Mandarin, cara tarik nadanya adalah do, re, mi, fa, so. Ya, do, re, mi, fa, so. Jadi, tadi bisa zhi, ya. Saya kasih contoh zhi. Itu udah nada 1. Zhi. Bentuknya datar. Ya, garisnya juga datar. Jadi, kalau teman-teman yang kesusahan nada, tips dari saya adalah bantu dengan tangan. Bantu dengan tangan ya. Jadi, nanti lama-lama kita bisa feeling bahwa, oh ini nada 1, ini nada 2. Tapi itu pelan-pelan, karena jam terbang juga. Jadi teman-teman nggak usah merasa, kok saya masih susah bedanya. Nah, tips dari saya adalah bantu dengan tangan. Karena pengalaman saya kalau dulu ngajar di kelas, saya bantu dengan tangan, biasa murid-murid langsung ingat, oh iya, nadanya begini ya. Jadi bantu dengan tangan ya, dan konsisten. Jangan turun ya. Nada 1 itu datar begini. Nada 2. Nada 2, kalian lihat tandanya ya. Naik ke atas, jadi kita naik ke atas, gantung di atas. Kalau masih susah, bantu dengan kepala agak diangkat ya. Oke? Nada 2. Nada 3. Kan dia centang tuh, nada 3. Ya, nada 3 yang kayak gini centangan. Bacanya juga sama. Dari posisi dia agak turun, terus diayun ke atas. Ya. Nada 4. Nada 4 kan begini tuh posisinya ya, kalau di modul kalian. Sama, diturunin, ditekan. Dihentak. Ya, jadi bantu dengan tangan. Sekali lagi ya, 4 nada saya akan ulang sekali lagi. Bagi yang Sabtu, nggak apa-apa, kita bakal ulang di kelas ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, 4 nada. Nada 5 gimana? Nada 5 itu nggak ada tanda. Jadi kalau nanti ketemu pinyin, yang atasnya nggak ada tanda apapun, itu adalah nada 5. Nada 5 itu gampang banget, bunyinya ringan, pendek. Nah, itu nada 5. Jadi, nada 5-nya, pendek, ringan. Saya rasa nada 5 harusnya nggak jadi masalah, karena gampang ya. Nah, untuk misalnya masih susah beda nada 1, nada 2, nada 3, nggak apa-apa. Saya bakalan ingatin terus selama kita belajar, supaya teman-teman jadi lebih aware bahwa, oh oke, ini nada 2, berarti gantung di atas. Ini nada 3, berarti diayun. Nada 4, berarti ditekan. Karena bentuknya juga sama, sesuai tanda nada. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Saya lanjut, pertanyaan berikutnya, nada, oke. Dalam penulisan nadanya berubah juga tidak, Los? Oh, oke. Ini yang pertanyaan gini. Teman-teman masih ingat nggak? Nada 3 ketemu nada 3. Kayak ni, hao. Kan saya bilang, ketentuannya ketika nada 3 ketemu nada 3, berarti depannya cara bacanya berubah jadi nada 2. Kalau penulisannya tetap sama, 3, 3. Penulisan tetap sama 3, 3. Tapi bacanya ketika baca, ketika praktek, ketika ngomong,
nada depan, huruf depannya berubah jadi nada 2. Jadi ni-nya berubah jadi ni hao. Ni hao. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita baca ya 33 itu kaku. Nih contoh ya, contoh. Ni hao. Kan nggak mungkin orang ngomongnya begitu ya. Jadi saya contohin yang benarnya ketika baca ada 2, 3. Ni hao. Ya, lebih smooth ya, lebih lancar ya. Ni hao. Terus kalau wo hen hao, ada nggak? Wo hen hao. Itu juga sama. Kan 3, 3, 3. Jadi berubahnya gimana? 2, 3. Supaya bacanya bisa lebih lancar. Enggak patah-patah ya. Jadi, wo hen hao. Terus di pelajaran kita, di modul ada juga 4 ya. Coba. Ya, di modul ya, boleh lihat halaman 1. Itu kan ada wo ye hen hao. Ada nggak? 3, 3, 3. 4 huruf berurutan 3, 3, 3. Ya. Jadi berubah 3 huruf depannya berubah jadi nada 2. Terakhir baru nada 3. Wo ye hen hao. Wo ye hen hao. Hao. Wo ye hen hao. Seperti itu ya. Nah, kalau penulisannya ketika misal kita sih nggak bakalan ada tes tertulis karena saya lebih bisa ngomong ya. Lebih praktikal. Tapi kalau misalnya nulis berubah nggak? Enggak. Nulis tetap 3, 3, 3, 3. Oke? Saya lanjut karena ini banyak banget pertanyaan di sini ya. Oke. Bagaimana nada 1? Oh, ini tentang nada. Oke. Nada, oke. Ya, Mas Pak. Emang begitu. Wajar banget. Saya belajar nada, saya berterima kasih sama guru saya ya. Saya nggak bisa, sampai saya bisa, itu tiap les, ya. Tiap pertemuan les, saya belajar nada. Jadi, teman-teman bisa bayangin, tiap pertemuan les, selama 3 tahun, saya belajar nada. Waktu itu saya juga merasa, bosan ya, kok tiap hari ngulang aja gitu. Masa tiap kali les, pasti ngulang nada. Tapi hari ini saya berterima kasih banget karena ketika itu diulang, jadi habitnya kita, jadi kebiasaan, saya ngomong udah kayak, maksudnya nggak mikirin ini nada berapa, karena memang kebiasaan seperti itu. Jadi memang butuh latihan di rumah ya, makanya kenapa kita rekam, supaya play ulang di rumah, didengarin. Kita semuanya meniru dulu. Baru next step, ketika udah punya kosakata, dapat sedikit feelingnya, baru kita praktek benar-benar berani ngomong. Jadi saya juga benar-benar menekankan bahwa jangan sampai terbelenggu bahwa oh saya nggak hafal nada nih, tapi saya bisa ngomong lah. Ya udah maju seperti itu. Jadi nggak harus kita kaku banget nih, nggak bisa nada, nggak usah ngomong dulu hafal nada dulu. Nggak, saya nggak segitu ya. Jadi kita harus lihat kondisi. Cuman ini teman-teman belajar basic, dibagusin dulu dari awal, sehingga kedepannya kita melangkah lebih enak ya. Oke, lanjut. Apa kabar? Apa kabar itu nih? Kalau ni hao itu hai, halo. Mungkin selama ini masih salah pengertian bahwa ni hao itu artinya apa kabar ya. Tapi ni hao itu artinya hai, halo. Kayak kalian nanti kalau ketemu saya di mana ya, kan bisa lihat saya tapi saya nggak bisa lihat kalian. Boleh sapa saya ya kalau saya ketemu saya di luar. Lao shi hao. Artinya hai, lao shi. Nah, ni hao ma, apa kabar ya? Oke, saya lanjut. 同学们 ya, 同学们, 同 tulisnya T-O-N-G, X-U-E, 同学, nah ada dua-duanya. 同学们, 同学们, halo teman-teman sekelas gitu ya, 同学们. Halo semuanya, jamak. 同学们 itu jamak. Kalian rame-rame nih, ada 60-an orang. Saya sapanya, 同学们好. Halo semuanya gitu ya. Oke, jadi ini memang budayanya, caranya gurunya nyapa murid-muridnya supaya lebih akrab kita pakai 同学们. Walaupun kan antara guru sama murid, tapi penggunanya 同学们. Jadi saya bakalan sapa 同学们好, 大家好, misalnya 大家 itu semuanya, everybody ya. Oke, lanjut. Nada 3 bacanya mengayun, benar ya. Dicentang kayak tadi nih. Terus hao ya, oke. Terus, oke, ya ada pertanyaan yang itu, maksudnya
3, depannya berubah jadi 2, 2, 2, 3. Oke, jelas ya. Pertanyaan hari Sabtu sore ke malam sudah selesai. Saya akan buka pertanyaan yang Minggu pagi. Minggu Oke, pagi. Minggu pagi. Ya, Ya, yang Minggu di pagi. IG Lab kalau mau bertanya atau mau cek, ntar aja ya setelah pembahasan selesai ya. Kalau enggak, Ya, pertanyaan kalian sebentar. Soalnya tertimbun, ntar nggak bisa betul. Iya, benar-benar ya. Oke, biar bisa tahu konsen yang dulu ke sudah slide. cek Nah, kalau tadi, Minggu pertanyaannya ntar sudah. Iya, oke. Kalau yang Minggu pertanyaan memang sudah lebih maju setahap. Kenapa? Karena mereka belajarnya sudah satu sesi lebih duluan. Jadi kalau yang hari ini yang ikut Sabtu, misalnya bingung nih untuk yang sekarang saya jawabin, nggak apa-apa karena bakal Sabtu kita pelajari ya. Tapi ikutin dulu kan jadi pengetahuan ya. Oke, ini ada satu orang tulisnya pertanyaan banyak 5 ya. Saya coba jawab. Apakah kita perlu menghafal nada-nada di setiap kata? Kalau bisa dihafal. Karena saya dulu awalnya menghafal. Dari menghafal jadi kebiasaan. Nah, tapi kalau misalnya memang Anda termasuk orang yang agak susah untuk menghafal, jadi gini, pakai kekuatan Anda sebenarnya. Kalau misalnya kayak saya bisa menghafal cepat, terus jago meniru. Sehingga saya putar-putar. Saya suka kalau dulu belajar, itu saya nonton film yang berbahasa Mandarin, lagu, sehingga telinga saya apa ya terbiasa, terbiasa dan saya meniru. Seperti saya ngajarin anak saya bahasa Mandarin dari kecil. Kenapa? Saya pikir karena dia masih enak banget diisi gitu ya. Jadi biar dia meniru dulu. Dia nggak tahu itu nada berapa kan. Nanti dia baru belajar. Tapi sekarang dia adalah meniru. Nah, teman-teman, saya balikin ke teman-teman semua. Kalau misalnya gampang, misalnya ada orang yang cepat menghafal, itu bagus banget. Silakan dihafal, itu bakal bagus banget. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa menghafal nih, gimana? Nggak apa-apa, nggak usah dipaksain dan berfokus sama yang kalian nggak bisa dong. Nah, fokus sama apa yang kalian bisa. Misalnya contoh, kayak kemarin di hari Minggu saya ada minta beberapa murid untuk baca. Nah, ketika baca kan ada salah. Terus saya bilang, coba ikutin saya, tiru gitu ya. Habis itu benar. Nah, berarti sebenarnya saya yakin semua orang bisa. Cuman perlu didengarin ulang. Kalau dulu ya, guru saya memotivasi kita gini, mungkin orang yang cepat nangkap belajarnya 2 kali udah bisa. Tapi kalau kita yang susah nangkap, kita belajar 10 kali supaya bisa sama kayak orang yang 2 kali itu. Kenapa enggak gitu? Kalau menurut saya iya, ya nggak apa-apa, itu memang kita. Jadi kita terima dulu. Ya udah saya memang begitu, kita terima dan kita praktekin yang apa yang bisa buat diri kita seperti itu ya. Jadi nggak masalah, oke? Okay? Jadi kalau bisa menghafal lebih bagus. Tapi kalau enggak tiru. Bunyinya gini loh, tapi saya masih agak susah menghafal. Tapi saya yakin kalau udah 10 kali kamu ulang-ulang, nggak mungkin kamu nggak hafal itu nada berapa ya. Oke, lanjut. Apakah cukup menghafalkan arti terlebih dahulu tanpa perlu menghafalkan nada? Misalnya Niman, cukup menghafalkan shengci itu kosakata, tidak perlu menghafalkan penulisan. Oke, kalau misalnya nada, tadi kan saya udah jawab ya, kalau misalnya kalian lebih ke praktek, silakan dipraktek, tapi kalau misalnya bisa hafal, ya silakan, lebih bagus. Nah, kalau ini penulisannya, misalnya pinin Nimen, ya, N-I-M-E-N, ini masih gampang Nimen. Misalnya contoh pininnya Lao Shi, ya, kita lihat pinin Lao Shi. Dibaca sekilas, kalau didengar, tulisnya gimana? Lao Shi berarti L-A-U, S berarti S. Mungkin teman-teman bisa tulis S-E. Betul nggak? Laos. L-A-O, L-A-U, S-E. Betul nggak? Kalau sekilas didengar. Tapi yang benarnya adalah L-A-O-S-H-I. Benar nggak? Nah, kalau ejaan pinin, saya menekankan kalau bisa, teman-teman sudah dari awal belajar yang benarnya. Kenapa? Karena ini nanti, kalau misalnya habis program ini, teman-teman melanjut untuk level lanjutan di mana mungkin belajar huruf Mandarin dan teman-teman nggak usah khawatir huruf Mandarin itu nggak mesti belajar nulisnya, teman-teman bisa belajar dari pinin dan mengenal huruf. Saya dulu ada murid yang dia nggak bisa nulis tapi dia bisa hafal ini huruf artinya apa, sehingga dia kalau berbisnis dengan orang China ada surat dia bisa baca, tapi kalau disuruh tulis bisa nggak bisa, cuma dia hafal. Jadi saya percaya bahwa mata kita itu seperti kamera.
kita lihat-lihat lama-lama hafal ini bentuknya kayak gini. Nah, terus supaya nanti ke depannya teman-teman gampang. Oh, berarti saya tinggal ketik nih pinin yang benar, dia akan muncul huruf Mandarin yang sesuai yang kita maksud. Jadi kalau saya boleh tekankan, mungkin nada teman-teman nggak hafal, tapi meniru. Tapi kalau pinin, tulisan pinin ejaannya kalau bisa sesuai. Supaya basic teman-teman udah oke, nanti melanjut ke berikutnya teman-teman sudah senang banget. Tinggal Laoshi, Laoshi diketik, dia akan keluar guru, tulisan Mandarinnya guru gitu. Jadi nggak perlu menulis sebenarnya. Teman-teman nggak usah khawatir, aduh bahasa Mandarin susah ya kalau nulis ya. Nggak, saya ada cara supaya nggak usah susah-susah, sesuai kebutuhan sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jadi guru, ya harus bisa nulis. Tapi kalau misalnya, oh cuma untuk praktikal doang, saya cuma untuk bisa baca dokumen, yang simple-simple, itu bisa, itu gampang sekali ya. Nanti ya kita nggak bahas ke situ karena nanti waktunya habis ya, tapi bisa. Nah, itu juga menjawab pertanyaan teman-teman bahwa pininnya harus benar dari awal. Iya, harus benar dari awal. Minimal itu, karena saya mau bekalin teman-teman di basic ya. Lanjut. 不客气. Oke. Meskipun huruf U beda nadanya, tetapi penulisan Mandarinnya sama. Apakah bisa dibilang nada tidak mempengaruhi? Oh, bukan. Ya, jadi dia pikir nada tidak mempengaruhi tulisan Mandarin. Bukan ya. Jadi, Pu, yang tadi kan sebenarnya, Pu masih ingat gak? Kita lihat modul itu di halaman, sambil saya buka modul ya. Oke. Modul di halaman kosakata halaman 9. Pu. Oke, pu di mana? Oh, pu, sorry. Kosakata modul pertama ya. Berarti di halaman 4. Teman-teman buka halaman 4. Terus kosakata nomor 10. Ada? Kosakata nomor 10. Pu. Pu itu aslinya dia nada 4. Kalau dia berdiri sendiri, itu nada 4. Berdiri sendiri itu dia nada 4. Ketika dia gabung sama huruf nada 4 di belakangnya, jadi bisa pu di depan, terus ada huruf nada 4 di belakangnya, maka pu bakalan berubah jadi nada 2. Ya. Contoh bu keci. Masih ingat? Ya, ada kosakata di atasnya nomor 9. Bu keci. Ya, bu keci. Ka baca kaha. Bu keci. Artinya sama-sama ya. Orang kalau bilang xie, kita jawabnya bu keci. Nah, kalau khusus yang ini, punya harus ditulis nada 2. Nah, kalau ini untuk secara akademis. Misalnya teman-teman nanti punya anak, dia bakalan memang harus hafal nada karena memang akademis. Tapi kalau di sini sebenarnya untuk pu, nah kalau ini kan pu, dia huruf Mandarinnya sama. Nah, pu keci, dia kenapa berubah jadi nada 2? Karena dia ketemu nada 4 di belakangnya. Sehingga dia harus berubah jadi nada 2. Dan tulisnya juga berubah jadi nada 2. Beda sama yang tadi nada 3 tadi ya. Ini bakalan saya akan ulang, gak apa-apa ya teman-temannya. Bu keci, supaya kenapa? Supaya bacanya nggak kaku. Kalau dia nggak berubah, coba ya, kalau dia nggak berubah, saya bacain deh. Bu keci. Ini nggak, maksudnya orang yang dengar juga, aduh ini orang marah ya atau gimana ya. Jadi bu keci lebih enak nggak? Lebih enak, bacanya lebih lancar seperti itu. Jadi sebenarnya lebih karena praktikalnya supaya nggak kaku ya. Bu keci. Nah, bagi teman-teman yang mungkin, aduh pusing ya saya awal-awal hafal nada, nggak usah dipusingin, tapi teman-teman meniru saya aja ya. Jadi sering-sering diputar. Kalau lagi di mobil, ya sudah disetel. Dengarin aja supaya itu benar-benar masuk ke dalam otak bawah sadar kita. Nanti lama-lama kita bisa ngucapin dengan nada yang benar ya. Tapi kalau bisa hafal, silakan, lebih bagus lagi ya. Bukeci ya. Lanjut. Ini pertanyaan masih banyak. Oke, apakah salah jika menuliskan email atau WA misalnya hanya menggunakan teks atau tanpa nada? Nah, kalau yang di email atau di WA itu kan nggak bisa muncul nada. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya xie, misalnya kan ada yang WA saya, dia tulisnya xie, xie. Ya itu benar. Kenapa? Karena memang WA nggak bisa muncul nada. Nah, kalau modul yang kalian pegang ini, saya ketik huruf Mandarinnya dulu. Baru saya bikin ada programnya, baru dibikin dan
munculin nada gitu, seperti itu. Jadi memang tanda nada itu bukan manual, memang dari sistemnya. Cuman karena sistem itu dia kan baca plek-plek gitu ya, sehingga ada beberapa nada yang harusnya bukan begitu, dia tetap begitu. Karena dia kan baca, misalnya, oh ini huruf ini, nadanya ini. Jadi dia kaku ya, karena robot. Nah, makanya kan waktu belajar saya ada bilang, oh teman-teman ini harusnya nadanya nggak ada, dibuang aja, dihapus aja, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk tulisan email atau WA, saya maklumin, tidak pakai nada. Cuman gini ya, kalau misalnya orang tulis satu baris gitu, artikel, pakai pinin, nggak pakai nada, saya harus baca dulu semuanya, baru saya tahu konteksnya, supaya saya nggak salah paham nih artinya apa. Tapi kalau kamu cuma kasih tahu saya, misalnya pininnya AN. Nah, AN ini maksudnya apa, Laus? Saya nggak bisa jawab ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian mau nanya, mendingan kasih saya huruf Mandarin. Kalau huruf Mandarin kalian tanya, nggak bakal salah. Nggak bakal salah arti. Tapi kalau AN doang, itu banyak. Pertama nadanya ada 4, ada 5 malah ya, kalau ada nada 5-nya. Nggak semua huruf ada nada 5 ya. Nggak semua nada ada nada 5. Nah, ada 4 nada. Terus belum gini ya, kalau saya cerita, kalau teman-teman yang tahu. Nada yang sama, tulisan huruf Mandarinnya bisa berbeda. Seperti itu. Jadi nggak bisa cuma satu. Dia bedanya sama bahasa Inggris begitu ya. Mungkin itu yang membuat orang jadinya, aduh kok pusing ya. Tapi menurut saya enggak. Itu jangan dipusingin. Yang penting kita ambil kosakata aja. Misalnya lao shi, guru. Ya udah hafal di situ aja. Nanti mungkin kalau udah naik level, oh ini sebenarnya lao ini bisa artinya apa? Kayak lao ini sebenarnya artinya tua. Kalau dia berdiri sendiri, lao. Ya, lao shi jadi guru. Ya, jadi tua itu sebenarnya tua, usia tua, oke. Terus tua itu bisa artinya mahir. Artinya orang bilang suhu ya, lao. Ya, seperti itu. Jadi bahasa Mandarin itu dia saking kaya rayanya, di dalam itu dia banyak arti. Seperti itu ya. Oke, jadi saya lanjut. Yang dinamakan pinyin itu teks seperti ni hao atau penulisan Mandarinnya. Kalau pinyin itu adalah ejaan yang kita belajar itu. Misalnya ni hao, N-I-H-A-O, ni nada 3, hao nada 3 itu pinyin. Kalau huruf Mandarin itu artinya kanji Mandarin ya, kanjinya, huruf Mandarinnya ya. Oke, lanjut. Gimana bedain pelafalan C sama Q? Oke, C sama Q. Saya lafalin di sini, teman-teman lihat bedanya. Dan saya kasih tips deh. Kalau Q bunyinya ci, ya Q bunyinya ci. Mungkin sambil bisa hafal tui bu qi. Tui bu qi kan tulisnya gimana? D-U-I, B-U, Q-I. Benar nggak? Nah, Q-I. Kalau misalnya, oh Q-I itu di tui bu qi. Sambil hafal kosakata. Oh, QI berarti bacanya ci. Oke, berarti Q bunyinya ci, ci. Tapi kalau C bunyinya c. Beda. C ini memang nggak ada di bahasa Indonesia ya, jadi saya nggak bisa bikin, maksudnya yang mirip-miripnya. Nah, tapi teman-teman sama, saya cuma bisa bilang ditiru ya. C, C itu bunyinya c, ya. C, nanti kalau kita ada kosakata yang ada ce-nya, saya akan ingatin teman-teman supaya bisa menghafal seperti persis kayak tui puci. Jadi teman-teman ambil ininya, tui puci. Oh, tulisannya kan D-U-I, B-U, Q-I. Oh, Q-I, ci. Oh, berarti bunyi Q itu ci. Ya, mungkin semoga bisa membantu tipsnya ya. Tui puci, ya. Kalau ce, kebetulan kita mungkin belum dapat kosakata itu, ya. C-I, ya. Ce, ya. C itu punya C. Semoga rekaman ini teman-teman putar-putar lagi ya. Oke, lanjut. J dibaca Ci, benar. J dibaca Cici, masih ingat ya? J, Jakarta, J dibaca Ci. Oke. J dibaca Cici, Ci. Z dibaca C, oke? Z dibaca C. Memang tidak ada di bahasa Indonesia, tapi teman-teman dengar ya, ditiru ya. Oke, lanjut.
nada 2 sama 3 susah bedainnya. Nggak apa-apa. Nada 2 itu naik gantung di atas. Misalnya saya ambil contoh yang teman-teman masih suka tanya. Z, ya, bunyi Z. Ya. Z itu bunyi apa? Z. Nah, itu udah nada 1. Z. Nada 2, Z. Dari sini naik gantung di atas. Jadi kayak agak gantung lah kalau saya bilang. Z. Z. Itu nada 2. Nada 3 bentuknya kan gini ya, centang ya. Jadi diayun. Z. Ya, beda. Z. Itu nada 3. Jadi 2 sama 3. Saya ulang ya. Nada 2. Z. Z. Kalau masih susah, bantu dengan kepala. Agak diangkat ya. Mungkin orang zaman dulu kalau kalian nonton film kan, oh sambil baca syair, kepalanya digoyang-goyang. Mungkin dia sambil belajar nada ya. Oke. Nah, Z. Z. Nada 2. Z. Nada 3. Z. Z. Ya. Haizi. Haizi. Ya, haizi itu anak. Ya, haizi. Ya, kita belum sampai ke kosakata itu, tapi saya sambil kasih penggunaannya. Haizi, anak. Ya, zi. Zi, haizi. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut Z. Habis itu R. R bunyinya kayak baca bahasa Indonesia sih. R, cuman nggak usah digulung full. Kalau bahasa Indonesia kan R. Ya, benar ya. Kalau ini separuh aja gulungnya. Dinaikin sih sebenarnya. Lidahnya dinaikin terus baca. R, R. Kalau dia R-E-N. Misalnya ren, orang. Ren, lidahnya juga diangkat. Baru dibaca. Ren, ya. Zhongguo ren. Ini ren. Terus ada lagi misalnya orang Singapura, Singapura, ren, ya. Oke, saya lanjut. R, oke, R tadi banyak yang pertanyaan, R bacanya gimana ya? Z, ya, Z, ini saya ulang-ulang. Q bacanya Qi, ya, Qi tadi udah ya. Oke, 再见, 再见, boleh nggak dipakai untuk pamit ke sekolah sama orang tua? Boleh. 再见itu sebenarnya maksudnya sampai ketemu lagi. Jadi misalnya kalau kita mau, kayak misalnya kita mau pergi dari rumah, maksudnya mau keluar, kita bisa bilang, Mama 再见, Papa 再见, boleh ya, 再见, bye bye, 老师再见, atau 同学们再见, semuanya boleh. Konteksnya artinya ada ke teman-teman sekerja juga boleh. Bye bye, 再见, 再见, ya. Itu boleh, 再见 ya. Nada 3 ketemu nada 3, nada 2-nya belakang apa depannya. Jadi kalau nada 3 ketemu nada 3, depannya yang berubah jadi nada 2 pas baca. Tapi tulisnya tetap 3-3 ya. Ini masih ada yang tanya, nggak apa-apa. Terus lanjut, urutan vokal. Ya, teman-teman kalau lihat ke modul kita yang pinyin, yang bagian vokal, halaman 5 di bagian paling atas, kan ada A, O, E, I, U, Y, ya, U titik 2 di atas itu Y, mulutnya dimonyongin. Kayak baca I, tapi mulutnya dibuletin. Y, ya, A, O, E, I, U, Y. Ini urutan jangan dibalik-balik, karena fungsinya untuk pemberian tanda nada. Tanda nada akan pakai di vokal, taruhnya di vokal. Nah, urutannya sesuai ini. Misalnya, lao, L-A-O. Kan A sama O adalah vokal. Jadi saya taruh tanda nadanya di mana? Di A. Kenapa? Karena A urutan pertama. A, O, ya, A urutan pertama. Seperti itu. Ini bakalan berfungsi untuk kalau misalnya teman-teman yang anaknya belajar bahasa Mandarin, dapat tugas dari gurunya, pasti anak-anak tanya, kenapa harus di A, kenapa nggak di O? Nah, teman-teman bisa jawabin ini. Ya, oke, semoga bermanfaat. Saya lanjut. Beda 4 sama 14. Nah, bagi teman-teman yang hari Sabtu, tidak usah khawatir ya. Nomor 4 dan 14 ini adalah lesson 2. Kosakata lesson 2. Sambil dibuka, nanti bakalan hari Sabtu saya akan ulang kok. Nggak apa-apa ya. Sambil buka halaman 9. Halaman 9, jadi mungkin jadi tambahan kosakata buat teman-teman yang ikut hari ini. Nomor 4 dan 14.
Ada? Sudah ketemu? Halaman 9 kosakata? Ya, saya akan bacain ya. Nomor 4 itu kan 什么. 什么 itu artinya apa. What. What dalam bahasa Inggris ya. Apa. Tapi kalau misalnya 14, itu 怎么. 怎么. 怎么 itu bagaimana. Nah, 什么 tadi gini. Misalnya contoh ya dalam kalimat aja biar lebih gampang. 你吃什么? Kamu makan apa? 你喝什么? Kamu minum apa? Jadi apa yang kamu minum, apa yang kamu makan. 你学什么? Kamu belajar apa? 我学汉语. Saya belajar bahasa Mandarin. Seperti itu, ya. Jadi apa? What? Untuk kata tanya, ya. Kalau misalnya 怎么 itu bagaimana? How? Bagaimana? Mungkin kalau sambil ada yang misalnya saya kasih contoh Inggris, mungkin kan jadi lebih gampang. Bagaimana? Misalnya contoh dalam penggunaannya. Bahasa Mandarin gimana ngomongnya? Kan kita suka tanya begitu ya. Bahasa Mandarin gimana ngomongnya? Nah, Hanyu 怎么说? 说 itu ngomong. Hanyu 怎么说? Bahasa Mandarin gimana ngomongnya? Terus misalnya ke kantor, gimana perginya? Nah, gimana perginya itu maksudnya gini, mau naik mobil, mau naik taksi, mau nyetir sendiri, atau mungkin mau nebeng teman, itu namanya bagaimana perginya. Nah, cara bahasa Mandarin ngomongnya gimana? 去办公室怎么去? Ya, 怎么去? Bagaimana perginya? 去 itu pergi. 怎么去? Nah, terus kalau misalnya nanti teman-teman misalnya ke China nih jalan-jalan, mau nanya, mau ke sini gimana jalannya? Artinya cara jalannya gimana ya? Kita nanya jalan nih, nanya rute jalan. Kita boleh tanya, misalnya gini, 去故宫. Kukung itu adalah istana terlarang ya. Kalau teman-teman sudah pernah ke China, itu Kukung kan banyak banget ruangannya ya. Itu tempat dulu Maharaja, namanya Kukung. Nah, misalnya gini, saya dari hotel, saya tanya orang pelayannya, saya akan tanya gini, 去故宫怎么走? 走 itu jalan, Z-O-U, nada 3. Taruhnya di O ya, Z-O-U, nada 3. 走 ya, 走. Artinya bagaimana jalannya, artinya gimana cara perginya. Artinya dari sini misalnya belok kanan, belok kiri, naik titie, atau habis itu naik subway misalnya contoh. Itu 怎么走 ya, 怎么. Itu bedanya 4 sama 14 ya. Jadi memang beda apa dan bagaimana. Nah, penggunaannya tadi saya sudah sekilas kasih tahu ya. Oke, saya lanjut. Rasul masih banyak nggak ya? Oh, ini sudah jam. Oh ya, beberapa lagi. Sudah nggak terlalu banyak sih. Ya. Oke. 5 menit lagi akan putus. Oh, oke. Soalnya ini banyak yang nanya yang sama, jadi saya langsung langkahin. Oke, Chenghu. Ya, ada pertanyaan satu lagi, Chenghu. Chenghu itu adalah kosakata nomor 15. Chenghu itu artinya memanggil atau dipanggil. Nah, cara penggunanya adalah biasa kita akan nanya, kamu gimana dipanggilnya? Artinya siapa nama kamu? Cuman kita lebih sopannya, kita nanyanya, 你怎么称呼? 称呼 itu kata kerja, ya, verb. Jadi, 你kan kamu. 怎么 yang tadi, bagaimana? 称呼 dipanggil. Jadi, maksudnya siapa namamu? Ya, 你叫什么名字? Boleh nggak? Boleh, itu biasa. Tapi kalau kita ketemu orang yang lebih senior, bagusnya kita pakai 你怎么称呼? Atau nggak usah pakai 你, langsung 请问怎么称呼? Artinya kamu dipanggil apa ya? Baru misalnya saya jawab 我姓蔡, marga saya Cai, seperti itu ya. Jadi 称呼 itu adalah penggunaannya seperti itu, 怎么称呼? 称呼 itu kata kerja, verb. Terus misalnya penggunaan yang lain, misalnya contoh ya, kalau di bahasa Mandarin, 爸爸的爸爸怎么称呼? Ya, 爸爸的爸爸怎么称呼? Artinya papanya dari papa, kita panggil apa? Panggilnya akong ya, kakek. Nah, cuman dari papa itu kita panggilnya yeye. Misal, 爸爸的爸爸叫爷爷. Papanya papa kita panggilnya yeye. Seperti itu ya. Jadi, 爸爸的爸爸怎么称呼? Ya. Jadi, bagaimana disapa, bagaimana dipanggilnya. Ya, itu kosakata yang kita bilang sopan ya. Kalau kita nanya orang, 你怎么称呼? 老师怎么称呼?
Misalnya kita ketemu guru, tapi kita nggak tahu nih dia marga apa, namanya apa. Kita mau nanya nama kan. Nah, karena kita hormat sama dia, kita boleh bilang, 老师怎么称呼? Dia udah ngerti, oh ya, marga saya misalnya apa gitu ya. Oke, saya lanjut. Perbedaan wei sama ke. Nah, wei itu adalah kata bilangan. Ke juga kata bilangan. Nah, wei itu adalah kata bilangan untuk orang, khusus untuk orang dan sopan. Jadi misalnya, 这位老师, guru ini, 这 itu ini. 老师 kan guru, 位 kata satuan, bilangan ya. Jadi 这位老师 artinya guru ini. Tapi kalau misalnya 3 orang guru, berarti 3位老师, 3 orang guru ya, yang sopan. Kalau 3个老师 boleh nggak? Boleh, boleh saja, nggak masalah ya. Jadi nggak ada hukuman, maksudnya oh salah nih, nggak apa-apa. 3个老师 juga boleh, 3位老师 juga boleh. Tapi kalau kita memang nanti misalnya punya kesempatan pidato di depan umum, ada beberapa orang yang memang kita harus pakai wei karena menandakan tadi wei ya, sampai wei sama ke. Jadi kalau misalnya 3位老师 boleh, 3个老师 boleh nggak? Boleh. Cuman ke itu dia untuk kata satuan yang umum. Misalnya barang juga boleh bilang ke. Ya, jadi umum banget. Tapi kalau misalnya kita dalam konteks yang formal, orang-orang yang memang misalnya diseniorkan, itu kita harus pakai wei supaya lebih sopan. Apalagi kalau kita sebagai seorang MC berbicara di depan umum, kita harus pakai wei ya. Nah, kalau misalnya ke boleh nggak? Boleh. Kalau darurat ya, misalnya lupa nih, aduh kosakata satuan ini apa ya, pakai ke. Orang masih ngerti ya. Jadi ke itu adalah untuk umum banget. Misalnya sebenarnya kayak buku itu ada kata khususnya. Misalnya 一本书 itu satu buah buku. 一支笔 sebuah pulpen. Tapi kalau misalnya aduh ternyata banyak banget nih hafalannya lupa. Boleh nggak pakai ke? Darurat nih. Nggak apa-apa ya. Jadi 一个书 一个笔. Saya ngomongnya memang agak maksudnya jadi aneh ya karena nggak biasa. Cuma teman-teman kalau misalnya udah darurat lupa ya udah pakai ke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman darurat pakai ke boleh ya. 一个人 sebenarnya itu oke ya. 一个人 你一个人来吗? Kamu datang sendirian ya? Ya, 一个人. Terus nih ya, 我有一个姐姐, saya ada seorang kakak perempuan. 一个姐姐 boleh nggak? Boleh. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk benda-benda sebenarnya punya masing-masing. Nah, tapi tips dari saya daripada teman-teman jadi nggak ngomong, misalnya udah ke sana nih, udah ke China, terus mau suruh ngambilin bolpen misalnya. Lupa ya, kosakata satuannya apa nih? Ya udah pakai ikepi. Walaupun mungkin orangnya ngerti, oh ya salah, tapi dia mungkin paham. Oh iya, pi artinya bolpen. Seperti itu ya. Oke? Ya, saya lanjut. Penggunaan 4 dan 14 tadi udah. Boleh kasih contoh juga udah. Hafalin kosakata, oke. Zeme, ya masih. Oh, ini ada pertanyaan perbedaan ne sama zeme. Ne sama zeme ya. Oh, karena memang kalau diartikan ke dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia kayaknya mirip ya, sama ya. Ne. Ne itu adalah dipakai untuk menanyakan bagaimana, tapi konteks pertanyaan yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian nggak nyimak nih pertanyaan sebelumnya, ketahuan nih sama orangnya. Contoh, misalnya, 你吃什么? Misalnya kita ada bertiga nih. 你吃什么? Saya nanya ke A, 你吃什么? Kamu makan apa? Terus, misalnya dia bilang, oh, 我吃饭. Ya, dia jawab, 我吃饭. Terus kan B dan C kan masih duduk. Ya, saya nggak bakal ulang dong. 你吃什么? 你吃什么? Saya nggak bakal ulang. Tapi saya bakal bilang, 你呢? Bagaimana dengan kamu? Artinya, kamu mau makan apa? Itu ngulang konteks pertanyaan yang sebelumnya. Yang nomor C juga saya akan tanya, Nina, artinya kamu makan apa? Gitu. Jadi, ngulang di konteks pertanyaan sebelumnya. Jadi, sebenarnya bahan tes juga ya, kalau teman-teman nyimak nggak pertanyaan yang sebelumnya. Oke? Jadi, Nina itu supaya kita nggak usah ngulang-ngulang. Jadi, ada di conversation kita nggak perlu, 你吃什么? 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 Nggak usah sampai 3 kali. Kita bisa bilang, Nina, Nina. Kayak di buku kita kan contohnya, 你好吗? Terus yang si B jawab, 我很好, saya sangat baik. 你呢? Artinya bagaimana dengan kamu? Artinya kamu apa kabar gitu ya. Tapi dia nggak usah bilang, 你好吗? Gitu. Kayak gini, misalnya, 你贵姓? Kamu marga apa?
Terus saya jawab, 我姓蔡. Terus saya mau tanya dia balik kan. Berarti saya pakai, 你呢? Bagaimana dengan kamu? Terus baru dia jawab, 我姓黄. Misalnya, saya marganya Huang. Oke? Nah, terus kalau 怎么, tadi sudah dijelasin ya. 怎么 memang diartikan juga bagaimana, benar nggak? Tapi penggunanya adalah dia harus gabung dengan kata kerja, verb. Misal, 怎么去, 怎么称呼, 怎么去, bagaimana perginya. 怎么称呼, bagaimana dipanggil ya. Artinya namanya siapa gitu, bagaimana dipanggil. Terus 怎么吃, gimana cara makannya. Misalnya, saya belum pernah makan sesuatu makanan. Saya akan nanya, 怎么吃, gimana makannya? Oh, caranya gini, dibuka, bla bla bla. Seperti itu ya, 怎么吃. Terus contoh yang lain, 怎么写, gimana tulisnya. Nah, misalnya kamu nanya saya, oh ini apa huruf ini gimana tulisnya? Nah, 怎么写, 老师怎么写, gimana? Artinya bagaimana cara tulisnya. Oke? Jadi ne sama 怎么 sudah jelas? Cukup jelas ya. Oke. Sepertinya sih pertanyaan sudah habis ya. Jelasin 怎么. Oke, udah habis panjang. Oh, oke, kita 15 menit ya untuk langsung menjawab Ini pertanyaannya. ada pertanyaan yang masuk ya. Ya, Iya, jadi 怎么 mungkin bisa diartikan ya. Boleh. ya, jadi yang ikut live kalau mau bertanya silakan di chat ya. Yang tadi sudah chat tolong chat ulang ya. Karena sempat kita terputus. Betul. Ini berarti saya bentar ya, saya scroll supaya saya bisa baca chat. Tadi 怎么 ini kan masih yang deket-deket nih. 怎么 mungkin bisa diartikan cara ya, 老师. Ya, cara, bagaimana cara pergi, bagaimana cara tulisnya ya. Jadi 怎么 itu dia harus gabung dengan verb. Tipsnya. Jadi Anda berarti tahu, oh ya, berarti harus gabung dengan kata kerja ya, verb, kata kerja. 老师 berarti artinya sama dengan NU. Ya, kalau Nina dan kamu gimana ya, NU ya. Oke, mungkin dalam bahasa Inggris. Oke. Saya ini scroll ke atas. Ya, 我有一个姐姐, saya ada seorang cici, tapi ini karena saya nggak bisa tulis ya, Henry, ini spelling pinninnya ada yang kurang tepat. Nah, apa-apa, nanti kita bakal belajar ya, hari ini karena nggak bisa tulis, saya nggak bisa kasih yang tepatnya. Ya, 我有一个姐姐, saya ada seorang cici. 我有一个哥哥, saya ada seorang koko ya, saya punya artinya. 我有, saya punya seorang koko. 老师 boleh tolong diberi contoh kalimat untuk 贵姓 selain 您贵姓. 贵姓itu dia memang satu frase yang untuk menanyakan marga apa ya. Selain itu memang dia udah, maksudnya 贵姓 ini digabung untuk itu doang. Tapi nanti kalau dia dipisah itu bisa artinya beda. Misalnya nih kan 您贵姓 artinya marga kamu apa? Itu pertanyaan yang sangat sopan. Kalau 你姓什么 boleh nggak? Boleh saja. Tapi itu biasa aja. Maksudnya mungkin kalau kita sepanteran itu boleh, 你姓什么. Tapi kalau kita ke orang yang lebih senior atau kita ketemu siapa, misalnya ketemu bos kita atau apa, kita boleh bilang 您贵姓, boleh, 您贵姓. Atau misalnya kita adalah bergerak di bidang pelayanan ya, service. Ada tamu yang datang, mungkin bagusnya teman-teman boleh sapa 您贵姓. Dia akan tahu, oh ya, orang ini ngerti gitu ya, 您贵姓. Tapi kalau 贵姓sendiri dipakai di konteks lain, udah nggak ada sih ya, udah nggak ada. Tapi kalau dipisah artinya beda. Kue itu artinya mahal. Sesuatu yang berharga sebenarnya. Jadi, 很贵. Mungkin, oh, 这里的东西很贵. Oh, barang-barang di sini mahal. Terus kalau lawan katanya kan 便宜, murah gitu ya. Nah, kue. Jadi, 贵姓 itu sebenarnya marganya dia itu berharga kita bilang. Sehingga kenapa jadi konteksnya sangat sopan ya. 您贵姓 ya. Sing itu marga ya. Oke, saya lanjut. Ada rekaman ya. Ada rekaman, nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, kayaknya di atas cuma join doang ya. Di bawah ya, ke bawah aja langsung ke bawah. Oke. Penggunaan yang tidak kata. terjawab bisa ketik ulang ya. Iya. Cuma mungkin, oh ini udah. Bagaimana penggunaan kata yang sama dengan nada yang berbeda? Kata yang sama dengan nada yang berbeda. Ini boleh coba dikasih contoh, boleh? Kata yang sama, nada yang berbeda. Ada. Bahasa Mandarin ada huruf Mandarinnya sama, tapi bacanya berbeda, ada, dan artinya berbeda. Contohnya, le. Le, mungkin teman-teman belum dapat kayaknya ya. Misalnya, hao le, artinya udah le. Le.
tulisannya begitu kan. Teman-teman kalau bisa lihat kanjinya ya, ini karena saya nggak bisa tulis le. Itu bacanya le. Tapi kalau misalnya di konteks lain, misalnya liao, dia bisa baca liao, liao, liao jie, artinya memahami. Tulisan Mandarinnya sama, bacanya beda, artinya juga beda ya. Semoga ini saya bisa menjawab, tapi kalau misalnya maksudnya jawabnya belum sesuai konteks yang ditanya, silakan di chat di bawah ya. Kuising selain kuising, oke udah. Zeme, oke, 老师 zeme sama zemele itu maksudnya sama nggak? Beda. Zeme ya, zeme itu artinya kan bagaimana caranya ya kan? 怎么去，怎么吃，怎么走. Tapi kalau misalnya cemele artinya kenapa? Misalnya teman kita tadinya orangnya ceria, hari ini kok murung ya? Nah, kita bisa pakai konteksnya ni cemele, kamu kenapa? Ya. What happened to you ya mungkin. Cemele artinya kamu kenapa? Terus misalnya tiba-tiba orangnya nangis gitu ya. Tadi baik-baik, sekarang nangis. Kita boleh tanya ni cemele. Tambahin le, artinya langsung berbeda jauh ya. Ni cemele, artinya kamu kenapa? What happened ya? Langsung tolong ulang penjelasan untuk wei, satuan bilangan. Wei, ya jadi wei adalah satuan bilangan untuk orang yang sopan. 三位老师, 三位同学, 四位同学ya. Terus wei misalnya contoh orang yang misalnya 四位班长, 五位contoh yang lain, 五位警察, 警察itu polisi ya. Jadi 位 itu untuk kata bilangan orang yang sopan ya. Oke, lanjut. 您贵姓？谢谢蔡老师。Oke, 不客气，不客气。老师 ada Android keyboard yang bisa tulis pinyin dengan nada lalu keluar hanzi. Yang dimaksud enggak ya? Oh, kayaknya nggak ada. Kalau misalnya tulis ketik pinyin dan dia langsung muncul huruf pinyinya itu ada. Kayak handphone saya kan bisa. Kayak saya ketik laushi, dia muncul karakter huruf laushinya. Tapi kalau nadanya nggak muncul. Nadanya nggak muncul. Kalau nada, ketika saya susun modul itu, di copy paste lagi ke Google Translate, nah itu muncul nadanya ya. Jadi kalau teman-teman mau bisa punya teks Mandarin gitu ya, mau tahu nih artinya bacanya apa, di copy paste-nya ke Google Translate, terus dibalikin lagi ke Word. Kayak saya susun modul, saya balikin lagi ke Word supaya bisa copy paste pinyin yang ada nadanya. Tapi kalau ketik manual nggak muncul ya. Oke. Terus liaojie ya, Henry liaojie, J, Z-nya pakai J ya, liaojie memahami. Ya, memahami liaojie ya. Le sama liao. Oke, tadi sudah saya kasih contoh liaojie. Liaojie. Oke. Lijie. Liaojie sama lijie. Oke. Ini mungkin nggak apa-apa teman-teman ikut karena ini pertanyaan yang agak menengah ke atas ya. Jadi nggak apa-apa. Liaojie itu artinya paham sekedar. Jadi gini. Wo liaojie. Misalnya gini, teman saya bilang, oh saya nggak bisa datang, saya sibuk. Saya akan bilang, oh ya, wo liaojie. Wo liaojie. Tapi kalau lijie itu artinya setelah kalian baca, terus kalian pahamin, itu baru lijie. Ya, lijie. Li itu artinya dipikirin. Jadi dipikirin sikau. Saya malah hilang kosakata bahasa Indonesia-nya. Sikau itu dipikir-pikir ya, diteliti ulang, itu baru bilang lijie ya. Ju wo lijie. Berdasarkan pemahamannya saya. Ju wo lijie. Tapi kalau liaojie itu biasa aja, dia tahapnya masih yang, oh ya saya paham sih, kamu nggak bisa datang, udah itu ya. Jadi wo liaojie. Atau misalnya dia lagi sedih, saya boleh bilang liaojie. Tapi kalau lijie itu adalah sesuatu yang memang kita baca, kita pahamin, terus mungkin terbukti secara ada contoh-contohnya itu lijie ya, lijie ya. Oke, lanjut. Zeme sama zemeyang bedanya apa? Oke, zeme sama zemeyang. Zeme itu bagaimana? Dan dia akan gabung dengan verb, seperti yang tadi saya kasih tips ya. Misalnya zeme shuo, zeme qu, zeme lai. Tapi kalau zemeyang itu bagaimana? Dia sudah berdiri sendiri, tidak akan gabung sama verb. Misalnya gini, 我们去看电影怎么样? Misalnya nih, kalian pacaran nih, terus bingung lah mau ngapain ya, gitu ya. Jadi kamu ngajak pacarmu nonton gitu. Nah, cara ngajaknya gini, 我们去看电影怎么样? Udah,
nggak bisa digabung sama verb lagi. Nah, tapi kalau misalnya nih, kamu udah ajak pacarmu nonton, misalnya gini, kamu kan tadi udah ngomong nih, 我们去看电影怎么样? Terus pacarmu bilang, misal pacarmu bukan orang sini, bukan orang Jakarta, contoh. Dia bilang, gimana perginya? Nah, 怎么去? 怎么 pasti gabung sama verb. Tapi kalau 怎么样 dia berdiri sendiri ya, beda konteks. Oke, semoga bisa lebih jelas. WA group sudah penuh ya. Ini pertanyaan untuk Pancang ya. Katanya sudah nggak bisa join ya. Daftar Ini yang dulu saya ya. nggak tahu kalau ya. WA, WA group saya nggak pegang sebenarnya ya. Jadi mungkin boleh tanya ke Pancang. Ada nomor Pancang ya. Boleh lihat di IG. Oke, sudah kejawab semua Pancang. Cukup? Sudah. Ya, semoga hari ini teman-teman bisa dapat sesuatu, dapat kosakata baru, dapat pemahaman baru ya. 有新的理解. Nah, pemahaman baru 理解 di sini. Jadi kita tadi belajar, saya kasih contoh, teman-teman pahamin, teman-teman resapin, itu jadi 理解 ya, 理解, oke? Nah, kalau misalnya 理解 juga sebenarnya bisa dipakai ketika kita udah paparin banyak banget alasan dan contoh-contoh supaya orangnya paham. Jadi kita boleh bilang nih, 希望你理解, 希望你能够理解, artinya kan saya udah paparin nih banyak banget gitu ya. Semoga kamu paham gitu. Jadi 理解 itu pemahamannya lebih dalam. Tapi kalau 了解 itu ya sekedar paham doang sih. Ya udah. Jadi beda level itunya, beda level pemahamannya. Yang lebih dalam adalah 理解. Jadi misalnya kamu mau izin sama bos, udah kasih nih alasannya gini loh, saya bla bla bla, alasannya banyak. Maksudnya udah kasih alasan yang tepat gitu ya, kenapa besok nggak bisa masuk misalnya. Nah, kita boleh bilang 请老板能够理解. Ya, boleh memahami saya, artinya kondisi saya memang bukan karena alasan nggak mau masuk, tapi karena memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi dengan kata 理解, orang akhirnya, oh oke, ya. Jadi beda ya levelnya. Semoga bisa jawab semuanya. Oke? Ya, 谢谢大家。谢谢老师呀，谢谢同学们。拜拜，再见，谢谢同学们。Sabtu jam 18.30 waktu Indonesia Barat ya, waktu Jakarta. Soalnya banyak teman-teman kita yang dari daerah jauh di Bali, mereka udah malam katanya. Beda 2 jam. Oh, iya, oke. Oke, ya, sampai ketemu teman-teman. Yang WA belum dibalas, mohon sabar ya, karena yang mau masuk banyak sekali ya. Oke, ya, Oke, bye-bye, ya. 再见。谢谢。呀，不客气，加油，加油，加油。Saya hentikan ya.